Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita, mahasiswa dari TRPL 5C, ingin mempresentasikan tugas proposal skripsi dengan judul Sistem Informasi Pasar Komoditi Berbasis Web. Di sini ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diharapkan, studi literatur, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. 1. Latar belakang. Pasar adalah tempat untuk melakukan transaksi-transaksi antar individu atau kelompok melalui tawar-menawar. Dalam hal ini, produk yang diminta sesuai dengan yang ditawarkan. Kegagalan pasar terjadi apabila mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Dalam hal ini, mekanisme pasar akan menyebabkan barang yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dan di dalam hal yang sangat ekstrim, kegagalan pasar akan menyebabkan pasar tidak terjadi sehingga barang dan jasa tertentu tidak dihasilkan oleh pasar tersebut. Prospek agribisnis, buah-buahan, khususnya durian, mangga, rambutan. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan usaha tani adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran berfungsi untuk meningkatkan nilai kegunaan. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Apakah sentra dana berjangka memiliki landasan yang kuat sebagai wadah investasi? Bagaimana pengawasan sentra dana berjangka yang dilakukan oleh Bapeti? Yang ketiga ada batasan masalah. Aplikasi ini hanya diperuntukkan hasil pertanian di desa-desa, membahas administrasi, pengolahan data hasil pertanian, serta update terkini mengenai hasil pertanian di desa-desa. Selanjutnya ada perancangan sistem pembayaran bisa secara online maupun offline. Yang keempat ada tujuan dan hasil yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pasar tradisional dilihat dari aspek konsumen, produk atau komoditas, dan harga yang diharapkan dapat memberikan layanan informasi maupun layanan berkualitas baik kepada masyarakat. Yang kelima yaitu ada studi literatur. Di studi literatur ini saya mengambil 5 peneliti. Yang pertama yaitu Aminah pada tahun 2016 dengan judul penelitian Analisis Kegagalan Pasar Komoditi Ikan di Pasar Antar Pulau atau studi kasus di PT Kelola Mina Laut Unit Kendari. Dengan keterangan pada penelitian ini bertujuan mengkaji besaran kegagalan pasar komoditi gurita menurut ukuran setiap kali pengiriman di pasar antar pulau atau Gresik, menggunakan metode purpose, sampling, responden, dan penelitian ini adalah bagian production. Yang kedua, ada peneliti Suryamen pada tahun 2017 dengan judul penelitian Pembangunan Sistem Informasi Komoditi Berbasis WebGIS untuk Pertanian, Perkebunan, dan Perkehutanan Daerah Tanjung Raya Maninjau. Dengan keterangan pada penelitian ini membahas tentang aplikasi SIG dibangun dengan menggunakan metode pengembangan Rapid Application Development atau RAD yang terdiri dari tahap Requirement Planning Phase, User Design Phase, Construction Phase, dan Cutover Phase. Yang ketiga ada Sahlinal ETAL pada tahun 2018 dengan judul Sistem Informasi Pemasaran Hasil Pertanian Polinea Berbasis JSON. Dengan keterangan pada penelitian ini bertujuan membangun database dengan menggunakan JSON. Yang keempat ada Kabaruan dan Kepulauan pada tahun 2019. Struktur dengan judul penelitian Struktur Pasar Komoditi Pala di Desa Mangaran, Kecamatan Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Taulat. Dengan keterangan pada penelitian ini diperlukan penelitian tentang struktur pasar sehingga dapat diketahui hubungan antara para penjual dan para pembeli yang dapat dilihat dari jumlah lembaga pemasaran yang terlibat, pangsa pasar, konsentrasi pasar, dan kondisi keluar masuknya pasar. Yang terakhir ada Teknis Universitas München pada tahun 2018
dengan judul penelitian Sistem Informasi Komoditi Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singing berbasis web. Dengan keterangan, penelitian ini dirancang untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat membantu proses penyampaian, penyimpanan, serta pengawasan terhadap informasi yang ditampilkan dalam bentuk web. Selanjutnya ada metode penelitian yang terdiri dari admin dan user. Pada user memiliki dua jalan atau dua langkah, yaitu jenis produk dan harga produk. Sedangkan pada admin, dia bisa membuat atau banyak cabangnya seperti tambah user, tambah produk, edit produk, hapus produk, jenis produk, dan harga produk. Dan selanjutnya ada activity diagram. Di sini dimulai dari pembeli. Pembeli memilih menu order, lalu sistem memberikan data request. Setelah memberikan data request, database mengeksekusi. Terus setelah mengeksekusi, sistem database akan melanjutkan sistem ke menu order. Setelah ke menu order, sistem akan menjalankan lagi ke pembeli. Pembeli akan memilih produk. Setelah pembeli memilih produk, pembeli akan request dan dieksekusi oleh database. Selanjutnya, dari sistem database akan menampilkan produk. Dan setelah itu, pembeli akan mengisi formulir atau formulir order untuk membeli barang tersebut. Setelah pembeli mengisi formulir, setelah itu sistem akan menyimpan data. Setelah disimpan, pembeli tersebut jadi membeli atau tidak, nanti itu akan bertujuan atau menuju ke menu order. Setelah itu data disimpan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Di sini tercantum jurnal-jurnal yang saya ambil dari peneliti-peneliti pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya, Rita, NIM H1816000601. Terima kasih. Selamat siang.